Oh, lo mantap jawaban. Mantap. Daun di gula mana ya? Mau tahu ini di gula mana? Nabil gani. Dari deh. Mantap. Mantap. Oke. Oke, gadong guys. Sama semua. Oke, sama ikan asin sama sambal. Oke. Lapet juga lapet. Kita cobain guys. Ini gulanya guys, gula sama handap apa nih? Karung mama, karung bebek. Nah, Repal. Abang itu? Enak loh, Pal. Ternyata enak pakai bumbu daliman ya. Udah garong, Pak, garong. Anak mersun nama Habizon. Enak. Cabai pun enak. Iya. Pada belum lagi panen tadi ya? Enak lah. Pasti itu jangan lupa kau ya. Apa nama ikan asinnya? Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saat ini tanggal 12 Maret 2021, saya sedang berada di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Saya sedang berada di ladang masyarakat ini. Kita mau meliput sistem jajar legowo menanam padi di desa ini. Kita mau melihat seperti apa kelebihan-kelebihan sistem jajar legowo yang katanya ini lebih bagus dibanding sistem tradisional lah yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ini adalah percontohan untuk sistem tanam jajar legowo yang didampingi oleh PT Toba Pak Lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani-petani di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, terutama itu PKH Toba. Ya, kita mau lihat seperti apa cara-cara mereka menanam padi agar bisa menjadi inspirasi atau contoh bagi para petani di daerah Bonapasogit, utamanya di daerah Toba. Oke, ikuti ya, tetap semangat Indonesia. Foto coba Pak Pram, jam 2 Pak.
Ya, saat ini saya bersama Ibu Hema Butar-Butar bagian CD ya. Bagian CD Community Development dari PT Toba Park Lestari. Kita sedang berada di daerah Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Ini kebetulan tadi baru habis nanam bersama masyarakat. Apa namanya nih Bu Hema? Sistem tanam padi dengan jajar legowo. Jajar legowo ya. Apa kelebihannya? Kenapa ini diusulkan terhadap petani gitu? Apa kelebihannya dibanding yang dilakukan selama ini oleh petani di daerah Toba? Oke. Sistem tanam padi jajar legowo ini merupakan salah satu program dari PT Toba Park Lestari dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, sistem jajar legowo ini sebenarnya penerapan tanam dengan mengatur pola tanam dari satu lubang tanam padi ke lubang yang lain seperti itu. Nah, jaraknya ini ada 25 kali 12 cm. Ya. Kemudian antara lowongannya itu sekitar 40 cm sampai ke 50 cm. Nah, dengan sistem jajar legowo ini kita harapkan dapat meningkatkan produktivitas padinya. Kemudian dari sistem perawatan, baik itu dari penyiangan, penyulaman, kemudian penyemprotan dan pemupukan diharapkan lebih cepat seperti itu. Lebih gampang ya? Iya, lebih gampang juga. Karena sudah ada lajur yang kosong Iya. di antara itu. Nah, kalau orang tua zaman dahulu kan ini biasanya dipantangin kalau ada yang kosong seperti ini. Padahal itu tujuannya bagus ya. Iya, sebenarnya kita tidak ada menghilangkan tanaman padi yang mereka tanam. Kita hanya pemindahan aja. Jadi di sisi-sisi pinggirnya itu Dirapatkan. kita rapatin, tapi di tengahnya agak direnggangin seperti itu. Oke. Jadi tidak ada yang hilang dari yang ditanam petani. Artinya kalau dari jumlah sebenarnya tanamannya nggak berkurang Iya. dari luas areal yang ada ya. Iya, hanya sedikit kita perbaharui juga. Sebenarnya dalam menanam padi itu yang biasanya masyarakat kan menanamnya satu lubang tanam padi itu mereka bisa menggunakan 10 Iya. bibit. Nah, ini kita ajarin belajar bersama untuk mulai dari sekarang paling banyaknya itu 5 bibit tanaman 5 aja. bibit tanaman. Iya. Artinya hampir setengah berkurang. Iya, kita pengurangan penggunaan bibit tapi produktivitas meningkat seperti itu. Oh, itu nggak berkurang produktivitas. Tidak. Karena kalau dianya sedikit, Ya. kita harapkan anakan padinya yang akan semakin banyak. Oh, Seperti itu. Dia justru cepat berkembang. Berkembang karena anakan ada padinya. ada ruang untuk bertumbuh seperti itu. Jadi dengan sistem jajar legowo ini juga kita harapkan dapat meminimalisir hama dan penyakit tanaman. Misalnya tikus. tikus. Iya, dengan jajar legowo dapat meminimalisir hama tikus seperti itu. Artinya dengan sistem ini perawatan lebih bagus ya, Iya. lebih gampang dan lebih bagus ya. Iya. Oke Bu Hema, sudah ada belum yang berhasil ini dilakukan di daerah lain? Puji Tuhannya sudah ada. Tahun 2020 TPL sudah menerapkan di 3 desa di Kecamatan Permaksian, Yap. Desa Siantar Utara, Desa Dolo Nauli, dan Desa Bius Gubaran. Kalau kami ambil data rata-ratanya itu mengalami peningkatan produksi 21%. 21% ya. Iya. Artinya memang naik ya. Iya. Sudah terbukti ya. Iya. Oke, di desa ini berapa ini? Yang dibantu seperti ini berapa rantai? Jadi kita di sini kan ada 10 petani yang kita bina. Ya. Jadi TPL juga memberikan bantuan itu ada beberapa step seperti itu ya. Ya. Kan kita mau mengarahkan petani ini ke penggunaan bibit unggul Ya. yang kami bawakan Inpari 32 namanya jenisnya. Jadi jika petani menggunakan Inpari 32, mereka kami bantu pengadaan benihnya, Ya. kemudian pengadaan pupuk dan pestisida seperti itu. Dan kita mendampinginya. Tetapi untuk Mendampingi hingga panen. iya, dari awal program ini dijalankan hingga nanti berakhirnya seperti itu. Kemudian di Desa Nauli bertepatan kita ada juga mengintervensi untuk petani yang menanam jajar legowo dengan varietas lokal. Ya. Jadi kalau mereka menggunakan lokal, kita hanya bantu pupuknya saja dan pendampingan dari awal hingga akhirnya nanti. Ya, bibitnya enggak ya? Iya, bibitnya dari mereka. Oke Bu, satu lagi nih yang berhubungan dengan petani seperti ini kan biasanya kan susah meyakinkan mereka bahwa ini lebih bagus. Iya. Gimana caranya kira-kira? Nah, jadi sebenarnya memang agak sulit untuk menjalankan program padi ini untuk di daerah kita Toba. Karena kan menurut petani mereka sudah lebih paham karena sudah dari dulu-dulu sudah berbudidaya tanaman padi seperti itu. Nah, jadi waktu kami menjalankan program ini, kami memang pada saat bersosialisasi mengajak petani yang mau. Oke. Iya, mengajak petani yang mau. Kemudian kami harus turun bersama. Jadi pada saat kita menanam,
kita sebagai SIDO officer dan pendamping di bagian padi, kita harus ikut turun supaya mereka juga yakin bahwasanya kita memang paham di bagian padi, seperti itu. Kemudian kita juga meminta kepada petani, misalnya mereka sudah mau nih melakukan program kita, supaya mereka selalu mengkomunikasikannya kepada kita. Jika ada kendala di lapangan, mereka hubungi kita, kita harus datang. Oke, Bu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini berhasil percontohannya, sehingga nanti masyarakat yang lain bisa melihat ada perkembangan sistem cara bertanam padi yang baik. Oke, terima kasih banyak Bu Terima Hema. kasih, Bapak. Sukses buat Bu Hema. Ya. Sukses juga buat Bapak Lestari. Ya, terima kasih Oke. Pak. Sukses buat orang Bapak juga ya. Oke, terima kasih. Bersama Ibu Ramida Siringo-Ringo dari Sidi, Bu. Sidi TPL Toba Pak Lestari. Saya bersama Ibu apa di sini sedang memantau ini ada penanaman jajar legowo yang dibantu oleh PT Toba Pak Lestari. Bu, ini udah percontohan yang keberapa kali nih, Bu? Ini percontohan untuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Kita menyebutnya program padi emas. Artinya padi itu akan panen, akan berwarna seperti emas lah, bersinar, dan kami mengharapkan produksinya meningkat. Karena dengan sistem jajar logo ini pola tanamnya kan lebih tertata, tidak asal-asalan dalam bentuk konvensional, sehingga pada saat ada masalah mudah sekali bagi petani untuk mengeceknya langsung ke lahannya. Ada ruang-ruang untuk tempat mereka bisa bergerak untuk memeriksa kondisi padinya. Oke, Bu, ini kan program baru pertama ini katanya di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar ini. Untuk desa-desa atau kecamatan yang lain yang sudah diterapkan di mana aja, Bu? Yang dibantu TPL? Kita memang fokus pada desa Ring 1 TPL di Kecamatan Farmaksian salah satunya. Yap. Itu ada sekitar 4 desa. Kami tidak menutup untuk membantu program di kecamatan lain, namun ini tidak serta-merta kita kayak seperti sinterklas, karena kami harus memverifikasi dulu petani yang mau terlibat dan memang berniat untuk melanjutkannya. Karena TPL membantu satu periode, melakukan pendampingan sampai panen, setelah itu petani mandiri. Karena ini salah satu program unggulan TPL dan pasti sejalan dengan program dari visi Bupati kita yang terpilih. Jadi kedepannya kami terbuka untuk tetap membantu para petani, tetapi dengan melakukan verifikasi lapangan dulu, tidak hanya karena ada pembagian bantuan bibit dan pupuk, jadi berbondong-bondong hadir, kita harus verifikasi lapangan dulu dan melihat komitmennya. Jadi yang punya niat ya, yang punya niat betul, untuk maju secara pertanian ya. Bu, ini program ke depan masih tetap ada ya? Program ke depan masih tetap ada, karena ini merupakan program unggulan seperti dengan program sekolah kopi juga, budidaya kopi. Padi salah satu program unggulan dari TPL untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Oke, Bu. Terima kasih, Bu ya. Mudah-mudahan ini berhasil, petani kita makin sejahtera di depan ya. Oke, tetap semangat, Bu ya. Makasih banyak. Oke, saat ini saya bersama Kepala Desa Naulis, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Bapak Parlaungan Siagian. Apa kabar Pak Kades? Baik Pak, baik. Baik ya. Oke, Pak Kades, kita lagi di lahan masyarakat ini sekarang berada. Ini program ini yang yang diadakan di Desa Nauli ini kan saya dengar baru pertama kali ini diadakan bantuan dari Toba Pak Lestari. Seperti apa tanggapan Pak Kades? Ya, kalau kepala desanya merasa terima kasihlah buat TPL yang mengadakan bantuan di Desa Nauli. Inilah yang pertama kali. Yang pertama, mudah-mudahan nanti ke depannya semakin ada perhatian TPL untuk Desa Nauli. Yang diadakan ini Pak, tanam jajar legowo. Ya. Mudah-mudahan nantinya ini membuat hasil lebih panen bagus, yang lebih bagus buat masyarakat, menjadi masyarakat kita sejahtera Pak. Sejahtera ya, dan masyarakat senang ya nanti. Senang nantinya. Pak Kades, apa aja yang dibantu di sini? Ini pihak TPL memberi bibit, pupuk, dan pestisida ya, termasuk pendampingan juga ya, pendampingan sampai di masa panen Pak. Sampai ini. panen nanti diperhatikan juga ya sama orang TPL ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, Pak Kades, ini kan tadi kan cuma 10 kakak yang dapat bantuan ini. Apakah cuma itu yang anggota TKH atau masih ada yang lain?
Anggota PKH di Sanauli sekitar 34, tapi yang sudah mendapat bantuan ini cuma 10 kakak. Iya. Karena sudah sempat sebagian sudah bertanam padi. Oh, udah bertanam padi ya. Nah, Jadi mungkin ke tahun-tahun depan lah diapakan ya, diajukan mereka. ya mudah-mudahan nanti ke tahun depan jadi bisa penambahan lah. Oke. Pak Kades, kalau di Desa Nauli berapa banyak ini kakak? Kalau kakak di Sanauli sekitar 340 kakak, Pak. 340 kakak ya. Rata-rata bertani semua? Rata-rata semua bertani. Rata-rata bertani semuanya. Dan rata-rata padi? Padi. Padi ya. Oke, Pak Kades, mudah-mudahan nanti di Desa Nauli ini nanti hasilnya bagus, agar bisa katanya ini menjadi percontohan di desa-desa yang lain, termasuk juga nanti ke warga yang 300-an yang lain yang belum ikut tanam padi jajar legowo ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti jadi berkembang nantinya tanam jajar legowo di Desa Nauli ini, agar hasil panen kita bisa melimpah lah. Melimpah ya. Iya. Oke. Makasih banyak Pak Kades. Ya, makasih. Mudah-mudahan sukses memimpin Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar. Tetap semangat Pak Kades. Ya, semangat. Oras. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus bersama Pak Kadis ini, Pak Kadis Sosial Toba, Kabupaten Toba ya, Ya. Pak Rajaipan Sinurat. Kami bersama-sama ini sedang berada di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar. Persis di belakang kami ini adalah para petani di Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar. Saya sedikit ini berbincang dulu dengan Pak Kadis. Pak Kadis, Ya. ini kita kan tadi sudah sama-sama lihat sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan KPH ya, PKH. PKH Toba yang bekerja sama dengan PT Toba Pak Blestari. Iya. Oke, kira-kira apa tujuannya nih kegiatan Pak Kadis? Oke, terima kasih. Thompson Sirus. Terima kasih Thompson Sirus dan pemirsa. Kita Dinas Sosial Kabupaten Toba, kita mempunyai program-program bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Toba. Khususnya kita dari program Keluarga Harapan, kita pelaksanaan ya ini sekarang sesuai dengan program ini melalui pendamping kita PKH Pak Samuel Tambunan. Kita melaksanakan penanaman jajar legowo padi. Kebetulan warga kita juga ada memiliki, tidak luas sih tanahnya, tetapi mereka berkeinginan bagaimana untuk menanam padi yang baik dan benar. Jadi melalui pendamping kita dan kita Dinas Sosial bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa juga warganya di sini, kita bekerja sama dengan pihak Toba Lestari, pihak TPL, bagaimana untuk bisa membantu masyarakat kita ini duduk bersama kita untuk pelaksanaan kegiatan daripada penanaman jajar legowo. Berarti pesertanya ini semua anggota dari PKH. Semua dari anggota PKH. Perlu saya informasikan bahwasanya di Kecamatan Sigumpar, ini Desa Nauli, ada 10 KPM yang dilakukan pendampingan untuk penanaman daripada padi ini jajar legowo, dan nantinya ada juga diberi pupuk oleh pihak dari TPL untuk masyarakat kita. Oke. Itu kan yang peserta dari 10. Iya. Itu dari berapa KPM itu yang ada di Desa Nauli? Dari 34 KPM kita yang ada di Desa Nauli, 10 KPM Untuk tahun ini ya. untuk tahun ini. Ini rencana mau diadakan tiap tahun apa gimana nih Pak? Kita lihat nanti, karena itu kita langsung melakukan pendampingan, dan kalau boleh memang nantinya juga kita akan buatkan ini seluruh kecamatan dulu nanti. Ya. Kita ada 16 kecamatan dan ini udah terlaksana ya di Kecamatan Farmasian ya. Jadi ini Kecamatan Sigumpar. Kita lihat nanti 6 bulan ke depan gimana hasilnya. Karena itu kalau memang berhasil, dan kita akan bicarakan dengan pihak TPL, mungkin nanti pihak TPL juga akan bersedia membantu kembali, entah bibitnya, entah pupuknya, nanti kita lihatlah. Tetapi mulailah kita memasyarakatkan, khususnya kita punya PKH, supaya memahami bahwasannya penanaman padi dengan jajar legowo itu sangat baik dan benar. Oke. Berarti ini salah satu kegiatan yang tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat ya Pak? Ya,
Jadi betul. Jadi karena itu sesuai dengan visi misi dari kabupaten kita juga sekarang sudah Toba unggul dan bersinar, dan panca program Bapak Bupati juga salah satunya pertanian. Itulah tujuan kita. Bagaimana supaya kita keroyok sama-sama, bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat kita, khususnya dari pertanian kita masuk melalui masyarakat kita yang penerima PKH. Memang kita sadari ini tugas beberapa dinas, tapi kita skop kecil dulu, hanya masyarakat kita yang penerima PKH. Inilah yang kita bina supaya bisa nanti ini menjadi virus buat masyarakat yang ada khususnya di Desa Nauli ini, supaya mereka memahami bahwasannya penanaman padi dengan jajar logo ini sangat baik, seperti itu. Jadi ini memang contoh ya, Contoh. contohan ya. Iya, Mudah-mudahan betul. ini nanti berhasil, sehingga nanti bisa ke desa-desa yang lain di sekitar Toba ya Pak. Iya, seperti itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan ya. Iya. Oke. Pak Kadis, ini sedikit ini agak melenceng dari tanaman ini nih. Pak Kadis, sosial ini kan artinya kan kita banyak masalah-masalah sosial Pak. Iya. Ya. Di Toba itu sendiri sebenarnya sudah banyak yang tadi istilah lulus ya dari PKH ya. Iya. Graduasi ya. Artinya sudah meningkat ya. Itu target ke depan seperti apa Pak? Kita mengharap Contohnya tahun depan kira-kira berapa yang terima kasih Oke. Pak Thompson ya. ya. Dinas sosial tidak tinggal diam dengan adanya program dari pemerintah kita masalah PKH. Kita melalui pendamping kita, SDM kita ada 30 di Toba, dan di kecamatan ini berbagi semua. Inilah dilakukan adanya pembekalan ilmu kepada mereka, agar salah satunya seperti ini. Jadi mereka tetap menerima bantuan sembari mereka juga berusaha, kita kasih pengetahuan. Jadi kita harapkan ke depan nantinya dengan adanya graduasi, masyarakat kita sekarang memang sudah ada yang lebih 6 tahun, 7 tahun. Ini kita graduasi. Karena pemerintah kita juga tidak menginginkan bahwasannya masyarakat ini selamanya dapat seperti ini. Jadi kita harus berikan model kepada mereka pengetahuan untuk bagaimana keluar daripada prasejahtera menjadi sejahtera. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita sendiri dari dinas sosial dan melalui SDM kita juga sudah ingatkan, berikan maksimal pencerahan, pendampingan kepada masyarakat kita penerima PKH. Suatu saat mereka nanti supaya bisa keluar dari ini, karena daftar tunggu sudah banyak juga menunggu, supaya bisa ini bergiliran kepada masyarakat kita yang menunggu, seperti itu Pak. Iya, jadi memang tantangan dinas sosial sangat tinggi, apalagi daerah Toba ini kan satu kebanyakan masih dalam pertanian ya, sektor usahanya. Mudah-mudahan nanti dinas sosial mampulah ya untuk mengeluarkan masyarakat dari prasejahtera menjadi sejahtera, bila penting bisa menuju kelas-kelas menengah yang baru ya. Oke, sukses terus Pak Rajaipan Sinurat. Mudah-mudahan nanti visi misi Bupati yang baru ini bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak buat Bapak, begitu juga dengan masyarakat kita nantinya, khususnya dinas sosial tinggal diam. Kita sesuai dengan visi misi Pak Bupati, panca program. Kita punya program-program bagaimana untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Kota kita ini menjadi Toba unggul dan bersinar. Terima kasih, Horas. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus dari Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar. Kami bersama para petani, bersama TPL, bersama Pak Kades, tadi bersama Dinas Sosial dan bersama juga PKH Toba. Inilah yang kami lakukan hari ini di Desa Nauli. Mudah-mudahan pelatihan padi jajar logo ini bermanfaat bagi para masyarakat, dan kita tetap harus saling mendukung antara masyarakat, antara pemerintah dan baik pihak-pihak swasta. Dari Toba tetap semangat Indonesia. Jangan lupa like, komen dan share YouTube channel Thompson Sirus. Horas, horas, horas.
kita Dinas Sosial, pihak dari TPR dan Bapak Kepala Desa menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk untuk penanaman jajar legowo di Desa Nauli. Semoga ini menjadi contoh dan menjadikan semangat buat masyarakat kita khususnya PKH agar menjadikan peningkatan ekonomi khususnya di bidang pertanian. Toba, Toba, bersinar, Toba,